Berani tidak disukai. Fenomena dari Jepang untuk membebaskan diri, mengubah hidup, dan meraih kebahagiaan sejati oleh Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Malam pertama, menyangkal keberadaan trauma. Sang pemuda masuk ke ruangan belajar dan duduk membungkuk di kursi. Mengapa ia begitu bertekad menolak teori-teori filsuf? Alasannya sudah jelas. Dia tidak memiliki rasa percaya diri dan sejak kecil keadaan ini memperburuk dengan rasa rendah diri mendalam terkait dengan latar belakang pribadi dan akademisnya, serta penampilan fisiknya. Barangkali karena itulah ia cenderung bersikap terlalu canggung saat orang memandangnya. Dalam banyak kesempatan, ia seperti tak mampu sungguh-sungguh mengapresiasi kebahagiaan orang lain dan terus mengasihani diri sendiri. Baginya, berbagai klaim dari sang filsuf hanyalah buah imajinasi. Raksasa ketiga yang tak dikenal. Pemuda bertanya, "Baru saja kau memakai istilah filosofi lain, tapi kudengar keahlianmu adalah filsafat Yunani." Filsuf menjawab, "Ya, filsuf Yunani adalah menjadi pusat hidupku sejak remaja. Figur-figur intelektual besar seperti Socrates, Plato, Aristoteles. Aku sedang menerjemahkan karya Plato dan berharap bisa menghabiskan sisa hidupku dengan mempelajari pemikiran Yunani klasik." Pemuda bertanya kembali, "Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan filosofi lain?" Filsuf menjawab, "Itu adalah aliran psikologi yang benar-benar baru yang didirikan oleh ahli kejiwaan dari Australia, Alfred Adler, yang permulaan Ahad ke-20. Di Jepang, aliran ini umumnya disebut teori psikologi Adler." Pemuda menjawab, Aku tidak pernah membayangkan pakai filosofi Yunani bisa tertarik pada psikologi." Filsuf menjawab, "Aku tidak terlalu familiar dengan alur pemikiran yang diambil oleh aliran lain dalam psikologi, tapi kurasa adil kalau dikatakan bahwa teori psikologi Adler sejalan dengan filosofi Yunani dan layak menjadi kajian tersendiri." Pemuda merespon, "Aku punya pengetahuan sekilas tentang teori psikologi Freud dan Jung, bidang yang menarik." Filsuf menjawab, "Ya, Freud dan Jung sama-sama terkenal di Jepang sekalipun. Adler merupakan salah satu anggota inti asli masyarakat psikoanalisis Vienna yang saat itu dipimpin oleh Freud. Gagasannya bertolak belakang dengan Freud sehingga dia memisahkan diri dari kelompok tersebut dan mengusulkan teori psikologi individual yang berbasis pada teori orisinalnya sendiri." Pemuda menjawab, "Teori psikologi individual? Satu lagi istilah asing. Jadi Adler dulu murid Freud?" Filsuf menjawab, "Tidak, bukan begitu. Ini kesalahpahaman yang umum dijumpai. Kita harus meluruskannya. Sebagian besar alasannya, Adler dan Freud punya rentang usia yang relatif dekat dan hubungannya mereka sebagai sesama peneliti terbentuk dengan kedudukan yang setara. Dalam hal ini, Adler berbeda jauh dari Jung yang memuja Freud sebagai figur ayah. Meskipun ilmu psikologi pada intinya cenderung dikaitkan dengan Freud dan Jung, Adler dihormati di seluruh dunia bersama Freud dan Jung sebagai salah satu dari 3 sosok berpengaruh di bidang ini." Pemuda menjawab, "Oh, begitu. Aku seharusnya belajar lebih banyak tentang hal itu." Kemudian filsuf menjawab, "Kurasa wajar engkau tidak pernah mendengar tentang Adler. Seperti yang dia katakan sendiri, mungkin akan ada saat ketika tidak ada orang yang mengingat namaku. Mereka mungkin malah lupa bahwa aliran kami ada.
Lalu dia melanjutkan dengan berkata bahwa itu tidak masalah. Implikasinya adalah jika alirannya dilupakan, itu karena gagasan-gagasannya sudah berkembang menjadi lebih besar dari batas-batas sebuah area disiplin ilmu tertentu dan menjadi yang lumrah. Perasaan yang sama-sama dirasakan oleh semua orang. Contohnya Dale Carnegie yang menulis buku terlaris di tingkat internasional How to Win Friends and Influence People serta How to Stop Worrying and Start Living menyebut Adler sebagai seorang psikolog besar yang mengabdikan hidup untuk meneliti manusia dan kemampuannya terpendam mereka. Pengaruh pemikiran Adler jelas tersaji di seluruh tulisannya, dan sebagian besar karya Stephen Covey, 7 Habits of Highly Effective People, sangat mirip dengan gagasan-gagasan Adler. Dengan kata lain, daripada menjadi area disiplin ilmu yang kaku, teori psikologi Adler diterima sebagai perwujudan puncak kebenaran dan pemahaman manusia. Namun gagasan-gagasan Adler dikatakan lebih maju ratusan tahun dari masanya, dan bahkan hari ini kita belum sungguh-sungguh berhasil memahaminya. Seorisinal dan seinovatif itulah gagasan-gagasan yang dimilikinya. Pemuda bertanya, jadi pada awalnya teorimu dikembangkan bukan dari filosofi Yunani, namun dari sudut pandang teori psikologi Adler? Filsuf menjawab, iya benar. Lalu pemuda bertanya kembali, oke, satu hal lagi yang ingin kutanyakan tentang sikap dasarmu. Apakah engkau seorang filsuf atau psikolog? Lalu filsuf menjawab, aku adalah seorang filsuf, orang hidup berfilosofi. Bagiku, teori psikologi Adler adalah bentuk pemikiran yang sejalan dengan filsafat Yunani, dan itu adalah filosofi. Lalu pemuda menjawab, baik kalau begitu, mari kita mulai.